Mantan Kapolda Sumatera Barat seperti kita saksikan informasi baru saja. Irjen Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam kasus narkotika. Irjen Teddy langsung mengajukan banding. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yaitu hukuman mati. Apa yang bisa membuat hukuman lebih rendah daripada tuntutan hakim sekalipun ini memang sering terjadi, padahal kejahatan narkotika selama ini selalu ditangani dengan pendekatan yang luar biasa, apalagi dilakukan oleh penegak hukum. Untuk membahasnya kita bergabung dengan Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana Universitas Trisakti. Mas Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Mas Fikar tentu mengikuti perkembangan kasus ini karena kita sudah beberapa kali membahasnya. Vonis hari ini turun dari tuntutan yang disampaikan jaksa sebelumnya, yaitu hukuman mati. Apakah pertimbangan hakim menurut Anda di sini sudah tepat? Ya, oke. Jaksa, hakim, dan pembela adalah pihak-pihak yang bisa mengapresiasi atau membuat satu rumusan tentang keadilan ya yang hidup di dalam masyarakat, gitu. Terutama yang akan diterapkan pada seorang tersangka. Nah, tentu saja rasa keadilan itu akan bergantung dari perspektif di mana dia berdiri. Umpamanya kalau jaksa itu keadilannya adalah hukuman mati, gitu ya. Kemudian hakim itu rasa keadilannya ya seumur hidup itu, gitu. Nah ya, sementara terdakwa pasti ingin lebih rendah dari itu, gitu ya. Bahkan minta dilepas atau minta bebas, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, karena itu kemudian tiga fungsi yang ada di peradilan ini itu selalu berbeda-beda ya dalam menanggapi satu peristiwa. Tentu saja tergantung pada tempat kedudukannya, gitu. Di mana dia duduk dan di situ fungsi itulah yang kemudian mewarnai pendapatnya, gitu. Nah, hakim itu dalam satu peradilan pidana dia menjadi pihak yang memutuskan apakah satu peristiwa itu terbukti atau tidak, gitu ya, terbukti atau tidak, berapa hukumannya, berapa berat yang harus dihukum, itu sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Tetapi di sisi yang lain, jaksa juga punya kewenangan untuk menuntut, pasti dia akan menuntut yang maksimal, gitu ya, dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, sementara terdakwa dari sisi yang lain juga punya perspektif sendiri terhadap perbuatannya, bahwa dia salah oke, gitu, tetapi kesalahannya tidak maksimal seperti umpamanya yang digambarkan oleh jaksa. Nah, karena itu kemudian dia melakukan pembelaan dengan mengemukakan segala macam peristiwa, segala macam perbuatan yang kira-kira bisa meringankan hukumannya. Begitu, Mbak. Mas Fikar, kita tahu ini kejahatan narkotika kemudian dilakukan oleh seorang pejabat Polri. Kalau misalnya sekarang hukumannya lebih rendah, apakah menurut Anda ini sudah cukup pantas? Ya, kebiasaan yang terjadi di pengadilan memang seperti itu, ya. Jaksa menuntut maksimal, ya, tawarannya tinggi, gitu. Kemudian ada pembelaan dan kemudian hakim biasanya menjatuhkan putusan di bawah tuntutan jaksa. Nah, itu pola yang biasanya terjadi di peradilan, gitu. Tetapi maksud saya pola ini terjadi pada umumnya kasus-kasus pidana, gitu. Tetapi ada juga dalam beberapa kasus umpamanya hakim sependapat dengan jaksa atau bahkan hakim sependapat dengan pembela umpamanya atau dengan pengacara. Bisa seperti itu, gitu. Nah, ini akan tergantung fakta persidangan. Nah, karena itu di dalam persidangan itu semua pihak punya hak untuk mengajukan alat bukti. Maksud saya semua pihak itu jaksa dan terdakwa dan pengacara. Artinya dari sudut jaksa dia pasti akan membawa alat bukti, apakah itu saksi, ahli atau barang bukti, ya pasti yang memberatkan, pasti yang membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah. Nah, sebaliknya biasanya terdakwa meskipun sudah jelas-jelas ternyata dia melakukan atau terbukti, gitu, tapi tetap dia menggunakan haknya untuk meringankan. Nah, biasanya juga
pengacara dan dan terdakwa ini membawa saksi-saksi yang meringankan. Apakah saksi itu seorang ahli atau saksi fakta gitu ya? Nah itu tergantung dari keperluannya atau kepentingannya. Nah jadi sangat wajar kalau kemudian terjadi perbedaan persepsi gitu di antara jaksa dengan dengan pengacara dan terdakwa ya. Karena masing-masing duduk di tempatnya masing-masing gitu. Ya, Yang satu penuntut, yang satu pembela kan begitu. Betul, betul. Nanti akan ujungnya adalah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, karena di dalam proses meskipun jaksa lebih dominan membuktikan, tetapi juga tidak menutup hak-haknya terdakwa untuk membawa umpamanya saksi-saksi yang meringankan atau ahli-ahli yang juga bisa berpandangan lain dari ahli yang dibawa oleh jaksa yang lebih meringankan seperti itu. Nah, kalau kesempatan ini diberikan oleh hakim kepada kesempatan yang sama kepada dua belah pihak itu, maka apapun putusannya menurut saya itu akan memenuhi rasa keadilan. Oke. Gitu, Mbak. Oke, Mas Fikar, kalau misalnya kita lihat peristiwa yang menjerat Teddy Minahasa ini muncul setelah hantaman terkait permasalahan Sambo. Kalau menurut Anda, secara general, apakah Polri secara keseluruhan sudah betul-betul memberikan penanganan yang proporsional, yang profesional dalam kasus yang menjerat anggotanya sendiri sejauh ini, Mas Fikar? Karena setidaknya ada dua peristiwa besar yang menjerat dua jenderal ini. Ya, saya kira dengan sampainya perkara ini ke pengadilan itu sudah kemajuan besar menurut saya bagi penegak hukum khususnya Polri. Ya, kita nggak bisa bayangkan kalau ini terjadi pada zaman sebelum reformasi, gitu ya, pada zaman yang lama gitu, di mana ada solidaritas korps itu, ya, pembelaan antar rekan itu masih kuat gitu. Okay. Solidaritas korps itu penting, tetapi harus tepat menerapkannya gitu, bukan pada kasus-kasus umpamanya soal kejahatan seperti ini. Maka tidak pernah akan dikenal yang namanya solidaritas korps gitu. Kalau temannya melakukan tindak pidana, ya menjadi tidak fair gitu. Umpamanya kalau temannya yang menjadi penyidik kemudian melakukan penyidikan yang tidak menguntungkan temannya, menguntungkan terdakwa dan sebagainya. Nah, jadi ketika ada kasus seperti ini, maka tentu saja ini tergantung pada pimpinan yang di atasnya. Nah, saya kira era pimpinan Pak Listio Sigit ini agak terbuka gitu ya, sehingga tidak heran kemudian begitu zamannya Pak Listio banyak kasus-kasus yang muncul dari kalangan Polri sendiri, gitu, dari kalangan internal Polri sendiri, dan ini patut disyukuri kalau menurut saya, karena patut disyukuri justru ya, cara membersihkan internal gitu, cara mendudukan kembali kewibawaan kepolisian. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini juga ada yang menarik ketika Anda tadi menyinggung soal patut disyukuri justru masalah-masalah yang muncul saat ini yang menyelimuti tubuh kepolisian. Ada hasil survei yang dilakukan indikator beberapa waktu lalu. Survei dilakukan di pertengahan April, kemudian juga baru dirilis. Ini berkaitan dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kita lihat sama-sama. Ada dua hasilnya di sini. Kita lihat sama-sama, Mas Fikar. Ya. Ya, mungkin bisa ditampilkan di sini, di C, boleh? Thank you. Atau di, ya, oke. Jadi ini adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga. Polri di situ cukup percaya 63,9% ya. Tidak percaya sama sekali 2,9 ya. 23,6 kurang percaya. Tapi bagaimanapun ini ternyata juga sudah cukup meningkat. Ada satu survei lagi. Ada satu grafik lagi yang menunjukkan peningkatannya. Silakan. Kita lihat ya, ini ada tingkat kepercayaan terhadap lembaga sama dari survei indikator politik Indonesia. Ya, baik. Ini yang selain Polri. Ada yang berikutnya? Ada yang menunjukkan grafik naik turunnya? Oke.
Oke, baik. Jadi Mas Fikar kita bisa lihat, jadi memang kepercayaan itu memang betul-betul istilahnya harus diperjuangkan dengan susah payah sepertinya oleh Polri saat ini ya Mas Fikar. Itu menurut Anda, betul begitu menurut Anda? Ya, betul. Karena kalau dilihat dari tugas dan fungsinya, itu Polri itu sepenuhnya berorientasi pada masyarakat sebenarnya. Yang pertama umpamanya, Polri itu berdasarkan undang-undang kepolisian, dia menjadi penegak hukum. Nah, penegak hukum itu pasti berhubungan dengan masyarakat, itu pasti, gitu ya. Kemudian Polri juga sebagai selain penegak hukum juga adalah sebagai masyarakat, Pengayom masyarakat. ada tiga-tiganya itu berkaitan dengan masyarakat. Tetapi intinya adalah bahwa bagaimana kehadiran Polri ini kemudian menjadi partner masyarakat supaya kehidupan ini menjadi aman dan tertib dan aman. Yang pertama tadi penjaga keamanan dalam negeri. Jadi penanggung jawab keamanan dalam negeri itu polisi. Jadi aman tidaknya Republik Indonesia sebenarnya dalam negeri itu tanggung jawab kepolisian. Ya, baik pada tingkat yang paling bawah maupun pada tingkat nasional gitu. Yang kedua, dia pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu umpamanya melayani pembuatan SIM, melayani surat keterangan kelakuan baik gitu ya. Yang ketiga, fungsinya yang inti adalah dia sebagai penegak hukum, yaitu sebagai penyidik. Nah, artinya apa? Artinya ketiga fungsi ini semua bersinggungan dengan masyarakat. Semua sebenarnya bersifat public service gitu. Semua sebenarnya bersifat pelayanan publik gitu. Nah, karena itu baik tidaknya polisi gitu ya akan tergantung pada apresiasi publik gitu. Karena semua pekerjaannya ditujukan kepada publik, kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Ya, baik. Jadi kita sekarang melihat apakah betul momen-momen ini ya, termasuk yang terbaru adalah vonis yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa ini, bisa betul-betul sekali lagi seperti yang mengutip yang Anda sampaikan tadi, momen untuk bersih-bersih. Saat ini paling tidak sekarang Polri juga sedang menangani kasus yang menjerat anggotanya juga berkaitan dengan yang juga viral, dugaan penganiayaan oleh anak salah satu perwira di Sumatera Utara gitu. Kita lihat itu perkembangannya seperti apa ya Mas Fikar ya? Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Fikar malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih analisisnya.